Sobat setir penasaran kan sama hasilnya? Performanya nggak main-main sobat setir, mantap. Halo sobat setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Narendra, dan kali ini di sebelah gua lagi ada sebuah Subaru. Sebenarnya nggak usah kita lihat dari logonya, kita cukup lihat dari warnanya aja. Ini udah warna birunya, ciri khas dari Subaru. Nah, sebelah gua ini adalah Subaru BRZ. Dia sebenarnya punya kembaran nih, karena project ini adalah project kolaborasi antara Subaru dan Toyota. Kalau versi Toyotanya itu ada Toyota GR86 dan Toyota 86. Nah, itu Setir Kanan juga udah sempat review, dan yang kita review itu GR86 yang spesial karena itu langka banget. Di Indonesia aja unitnya hanya terbatas nih, cuma ada sedikit gitu. Nah, kalau sobat setir penasaran bisa nonton videonya, ada di pojok kiri atas itu gitu. Nah, kalau gitu mari kita bahas mobil ini lebih dalam, langsung aja let's go. Nah, sobat setir, kita mulai dari eksterior bagian depannya dulu nih. Sebenarnya secara keseluruhan siluetnya kalau kita lihat ini tuh masih mirip sama generasi sebelumnya, tapi kini jauh lebih dimodernisasi, terutama di bagian sektor perlampuannya. Untuk lampunya sendiri, dia tentunya udah full LED, dan di sini DRL-nya kalau nyala manis banget nih sobat setir. Dan yang canggihnya lagi adalah di Subaru BRZ ini dia punya adaptive headlight. Jadi kalau kita lagi belok ke kanan, lampunya nyorotnya ikut ke kanan, kalau kita ke kiri dia juga ikut ke kiri. Jadi dia ikut dari angle setir kita gitu. Itu ngebantu banget ketika kita lagi berjalan di malam hari. Mantep banget. Kemudian kalau kita lihat secara overall di Subaru BRZ ini dia tuh lebih apa ya? Bisa dibilang lebih kalem lah desainnya. Kalau kita lihat dari kembarannya si GR86 itu lebih banyak kayak body kitnya gitu. Sedangkan di sini tuh enggak. Dia jauh lebih sederhana, jauh lebih simple. Menurut gua manis banget. Dan di sini tuh ada ventilasi udara atau kayak air duct gitu ya buat ngebuang udara ke bagian roda depan gitu untuk pendinginan tentunya. Dan di sini juga terdapat si headlamp washer. Nah, kalau kita lihat emang dia tuh low banget itu loh, semakin ke bawah, semakin ke depan dia semakin rendah lagi. Jadi emang siluetnya tuh beneran sports car gitu ya. Keren banget sobat setir. Nah, kalau kita lihat di bagian atas, di situ juga ada eyesight-nya, karena ini adalah varian yang automatic transmission. Kalau yang manual transmission kan nggak dapat eyesight, sedangkan yang automatic ini dapat eyesight gitu. Ganteng banget dari depan. Sekarang kita intip bagian sampingnya karena jauh lebih seksi. Yuk, let's go. Nah, sobat setir, bergeser ke bagian samping, inilah yang tadi gue bilang, dia tuh kelihatan seksi banget, terutama di bagian sini, ke belakang. Wah, di sini tuh kelihatan lekukan tubuhnya, lekukan mobilnya itu kayak di sini melebar kan, dia keluar lagi nih fender belakangnya. Jadi kayak apa ya? Berisi, padat gitu. Kelihatan seksi banget nih sobat setir. Terus kalau kita lihat di bagian samping ini juga, di bagian bawahnya kayak yang tadi gue bilang di depan, kalau di Subaru BRZ ini itu tidak begitu banyak penggunaan body kit yang eksternal gitu atau tambahan. Jadi dia emang full body aja, dan lekukan ini menurut gue bikin desainnya secara overall tuh makin seksi. Apalagi kalau kita ngeliatnya dari angle gue nih, dari samping sini. Seksi banget, keren banget. Terus dia memang 2 pintu konfigurasinya. Di sini ada kaca kecilnya, tentunya juga udah keyless entry. Dan dia frameless ya. Iyalah ya, mobil sport gitu kan. Dia frameless. Dan di bagian depan sini terdapat jalur udara lagi nih untuk ngebuang udara ke bagian samping. Ini beneran bolong nih sobat setir. Tuh. Halo. Dia beneran bolong. Dan kalau kita ngebahas masalah velgnya sendiri itu desainnya emang mirip-mirip sama yang digunakan di 86. Tapi bedanya kalau ini ada logo Subarunya di tengah. Secara overall, desain velgnya menurut gue manis banget. Fitmentnya juga asik dilihatnya. Warnanya kayak abu-abu gini ya, atau gunmetal kali ya bisa dibilang. Dan penggunaan bannya juga ban premium nih sobat setir, karena ini menggunakan Michelin Pilot Sport 4 berukuran 215/40 ring 18. Menurut gue ini udah cukup banget. Bannya juga grip banget sobat setir. Emang cocok banget digunakan untuk di si Subaru BRZ ini gitu. Nah, kalau gitu kita move ke bagian belakang, kita intip bagian belakangnya. Let's go. Oke, nah ini juga nggak kalah seksi nih sobat setir, yaitu bagian belakangnya dari Subaru BRZ. Kalau kita lihat, nggak ngerti lagi deh, bener-bener padat, berisi, seksi, sports car banget lah kelihatannya. Dan kalau kita lihat, emang secara siluet masih mirip juga sama generasi sebelumnya nih sobat setir. Tapi kini dengan sentuhan modernisasi yang bikin desain belakangnya lebih ciamik lagi sobat setir. Nah, kalau kita lihat dari lampunya dia udah full LED juga, dan desainnya tuh kayak huruf C gitu ya.
Di sini tuh untuk sennya, ini untuk lampunya, untuk lampu rem dan lampu kecilnya. Serta di sini juga ada stop lamp juga di bagian atas. Serta di sini terdapat kamera mundur. Dan si Subaru BRZ ini memang memiliki desain pintu bagasi belakang yang ada daktilnya. Jadi dia standar aja udah manis. Kalau kita lihat dari samping, wah, dia kayak sedikit naik gitu ya sobat setirnya, manis banget. Nah, kalau kita geser ke bagian bawah, ada logo Subaru, si 5 bintang ini. Terus di sini ada BRZ. Nah, fun fact, sebenarnya BRZ itu adalah singkatan. B-nya itu untuk boxer karena ini menggunakan boxer engine. R-nya itu untuk rear wheel drive karena dia memiliki layout rear wheel drive. Dan Z-nya itu untuk zenith atau posisi bintang tertinggi di langit. Gokil. Nyambung lah ya, karena emang logonya dari Subaru juga bintang-bintang nih, ada 5 biji gitu. 6 deh ternyata, ada 6 biji bintang di logo Subaru. Keren banget. Nah, terus bagian bawah terdapat sensor parkir, ngebantu nih buat mobil sports car. Sensor parkir ada 4 titik, serta ada 2 buah knalpot yang gede banget. Tuh, gede banget tuh ukurannya. Serta di sini terdapat lampu mundur juga sobat setir gitu. Menarik banget. Nah, sekalian aja kita intip bagian bagasinya. Nah, dia pembukaannya udah elektris nih sobat setir. Untuk bagasinya sendiri memang bukan sebuah kendaraan untuk membawa banyak barang ya. Karena di bagian tengah sini terdapat ban serep dan dia kayak expose gitu, kebuka. Sebenarnya bannya full size nih, ukurannya sama 215 40 ring 18. Tapi bedanya untuk velgnya nggak menggunakan velg yang sama kayak digunakan di luar gitu. Ya cukup lah buat bawa-bawa barang-barang, kayak misalkan kita mau track day nih, bawa helm, bawa baju balap, semuanya masuk sini masih muat. Cuman kalau membawa yang gede-gede, turbo galon sih kayaknya ya emang bukan peruntukannya lah ya sobat setir. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita intip bagian menu utamanya atau dapur pacunya dari si Subaru BRZ. Let's go. Nah, ini dia menu utamanya dari Subaru BRZ. Mesinnya di generasi pendahulunya itu menggunakan FA20 2000 cc boxer engine 4 silinder. Sedangkan yang ini itu udah jadi 2400. Jadi untuk kubikasinya sendiri dia naik sekitar 400 cc nih sobat setir. Nah, tenaga yang dihasilkan tuh di 230 horsepower dan torsinya di 250 Nm. Di sini terlihat ada tulisan Toyota dan Subaru. Jadi ini emang kolaborasi nih. Toyota itu ngurusin masalah injeksinya dengan teknologi D4S itu. Sedangkan untuk Subaru itu sisanya, yaitu si boxer engine-nya. Nah, kelebihan penggunaan boxer engine tentunya banyak. Salah satunya adalah center of gravity-nya jadi lebih baik karena dia mesinnya rendah. Terus dia lebih balance nih sobat setir kanan kirinya gitu. Tentunya akan berpengaruh ke handling. Nanti akan kita coba ya sobat setir. Gitu. Menarik banget ini, jadi makin penasaran. Tapi sebelum kita cobain mobilnya, kita intip dulu interiornya. Yuk kita masuk. Sudah di dalam, gua mau nunjukin dulu kuncinya. Kuncinya tuh seperti ini sobat setir, kurang lebihnya. Jadi ini mirip-mirip sama desain kuncinya dari line up Subaru-Subaru lain, kayak Crosstrek itu sama mirip. Sekarang kita nyalain aja karena murah nih, keringetan. Seru banget. Oke, nyalain AC dulu. Yes, sobat setir. Jadi kalau kita masuk itu kita disambut sama desain dari dashboardnya Subaru BRZ yang bisa gue bilang cukup itu nggak berlebihan, cukup itu ya cukup untuk mobil ini gitu. Desainnya bisa dibilang lumayan sporty, dia nggak fokus ke mewah-mewahan, tapi dia fokus ke fungsinya nih. Fungsinya lebih diutamakan di Subaru BRZ ini sobat setir. Nah, dia menggunakan bahan soft touch. Terus di sini terdapat aksen-aksen kayak brushed aluminium gitu. Terus di sini sweat. Nah, sweat itu nggak hanya di bagian sini aja, tapi juga ada di bagian pintu kanan dan pintu kiri gitu. Itu menggunakan sweat juga gitu. Menarik banget. Serta terdapat 2 buah speaker nih di bagian dashboard. Terus kita mau ngebahas masalah bagian tengahnya. Jadi di sini terdapat 2 buah ventilasi udara. Turun lagi terdapat head unit. Ini head unitnya Subaru Starling namanya.
Dia udah bisa Apple CarPlay serta Android Auto, terus juga kita bisa setting banyak macam-macam hal di sini. Di sini kita bisa ada pengaturan eyesight-nya, bisa kita setting juga di sini kayak pre-collision braking-nya, lane departure warning-nya. Jadi emang mobil ini udah punya eyesight ya, yang sensornya ada di bagian sini, 2. Ada pre-collision braking, lane departure warning, terus ada kita dapat mengatur kayak cruise control acceleration characteristics, itu juga bisa diatur dari sini gitu. Yang keren lagi ada di bagian bawah, ini untuk pengaturan AC-nya. Dia modelnya bulat-bulat gitu ya, kayak gauges gitu ya. Dan di bagian kanan itu untuk mengatur temperatur supir, dan bagian kiri untuk mengatur temperatur dari penumpangnya. Karena dia memang sudah dual zone. Tuh, dan dia ini clicker nih. Satisfying, keren. Terus di sini ada switch. Ini buat ngesing AC, buat arah semburan, mode, dan defogger semua ada di sini. Ini sebenarnya desainnya sporty banget. Kalau penggunaannya bukan untuk AC akan lebih berasa sporty kali ya. Cuman ini untuk AC ya tetap fungsional dan tetap kelihatannya manis gitu. Nah, turun lagi ke bagian bawah, ini yang automatic 6-speed transmission. Dia juga tersedia yang varian manualnya, tapi ini yang automatic. Terus kalau kita turun lagi ke bawah, nah ini ada 3 buah tombol yang di bagian kiri ini ada traction control off, tinggal ditahan aja. Dia mati, nyala. Kemudian di sini ada driving mode, ada sport dan snow. Kalau snow paham sih, karena memang Subaru itu kan jagoannya symmetrical all-wheel drive-nya ya Sobat Setir. Dan di kampung aslinya sana, di Jepang, kan ada musim salju gitu. Penggunaan symmetrical all-wheel drive itu sangat ngebantu banget di musim salju tentunya. Nah, karena BRZ ini dia layoutnya rear wheel drive, tidak symmetrical all-wheel drive, maka si mode snow ini sangat ngebantu nih buat nahan roda belakangnya agar nggak kehilangan traksi lah di salju. Tapi itu sih nggak kepake di Indonesia. Yang kepake itu justru tombol satu lagi, yaitu sport. Nah, kalau kita engage mode sport, maka dialnya akan berubah warna. Dia jadi warna merah, lebih sporty lah ya kelihatannya gitu. Dan kalau gua sih ngerasanya suaranya berbeda nih ketika pakai normal dan ketika pakai sport. Itu suaranya menurut gua beda. Tapi nggak tahu itu mungkin gua aja yang ngerasa gitu atau menurut gua suaranya jadi jauh lebih deep gitu ketika pakai sport, lebih teriak lah mesinnya. Keren banget. Nah, terus kalau kita geser ke bagian samping, ini ada track mode. Nah, track mode ini beda. Kalau kita engage, dialsnya desainnya udah nggak bulat lagi, tapi dia modelnya kayak bar gitu ke samping. Dan di bagian bawahnya terdapat tulisan track, serta di bagian atasnya terdapat shift light. Jadi kalau kita udah harus oper gigi, dia akan nyala atau kuning, tutut gitu. Dia ngasih tahu kita. Selain itu, si traction control yang otomatis mati ketika kita di mode track. Jadi emang udah track ready banget. Tapi sebaiknya kalau di jalan raya sih kita pakai sport aja cukup ya, karena mode sport tetap nyalain si traction controlnya dan tentunya bikin kita lebih secure lah buat ngegas di jalan gitu. Secukupnya aja, nggak usah berlebihan. Kecuali di Sentul atau di Mandalika baru kita pakai track mode-nya. Turun lagi ke bawah, ini terdapat heated seat untuk jok depan kiri dan jok depan kanan gitu. Di sini ada rem tangan yang laki, karena ini rem tangan otot, dia nggak model electronic parking brake gitu. Justru bagus untuk sebuah sports car, karena tentunya untuk ngepot gitu ya Sobat Setir. Lebih mudah nih, tinggal tinggal tarik aja. Oke, bergeser ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya sendiri menampilkan berbagai macam informasi, kayak informasi konsumsi bahan bakar, terus ada informasi audio kita lagi pakai apa, serta keadaan posisi cruise control ya, balik lagi karena punya eyesight, jadi dia punya adaptive cruise control, bisa diatur dari sini, kita bisa ngeliat untuk jaga jaraknya dan segala macam. Dapat diatur dari MID yang ada di instrumen cluster. Terus buat nyala matiin si eyesight-nya, parking assistance dan segala macam. Dan yang menarik, ada buat ngukur G dari mobilnya. Kalau kita lagi narik, kita kedorong ke belakang itu berapa G, kalau kita lagi ngerem berapa G, kalau lagi ke samping kanan kiri itu dapat dilihat dari sini Sobat Setir. Jadi emang purpose-nya untuk track. Terus di sini ada grafik torque-nya, kita pakai seberapa torque-nya dari mobil ini, dan ada si stopwatch buat lap time-nya gitu. Tengahnya ada dial, RPM, dan tengah-tengahnya tuh ada kilometer kita, serta di bagian kanannya tuh info-info untuk suhu dari mesin dan sisa bahan bakar kita di tangki. Serta dia memiliki desain masih mirip nih sama generasi pendahulunya. Bulat tengahnya, ujungnya kanan kirinya begini lurus kayak boxer engine. Itu masih dipertahankan di BRZ yang generasi sekarang yang terbaru ini. Nah, setirnya dia masih mirip sama yang lama. Ukurannya nggak begitu gede,
enak digenggam, ada pedal shifternya di bagian kiri untuk audio, di bagian kanan untuk si adaptive cruise control, serta di sini ada toggle kecil buat aktifin si cruise controlnya sobat setir. Nah, untuk joknya sendiri dia tuh semi bucket ya sebenarnya, jadi dia meluk banget, bahannya sweat juga, di tengah-tengahnya ada merah, ada red stitchingnya, dan tentunya enak ketika kita lagi bermanuver-manuver itu ketahan gitu. Nah, untuk joknya sendiri dia posisinya bisa dibilang rendah, maju mundurnya udah bisa secara manual, itu lebih enak lagi buat mobil sport kayak gini karena lebih cepet ya. Tuh, maju mundur tinggal geser-geser aja, nggak harus nungguin pakai elektrik tuh menurut gue lama gitu. Nah, ini tuh gampang gitu deh. Jadi untuk posisi berkendara sih ergonomis banget, dan setirnya juga dia dapat diatur tilt and teleskopiknya, dan pengaturannya jauh nih sobat setir, dan setirnya itu rata sama badan kita, jadi rasa bawanya tuh bener-bener sporty gitu. Udahlah, tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain bawa si Subaru BRZ. Yuk, udah gak sabar nih, let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di dalam si Subaru BRZ ini dan udah siap buat cobain langsung impresi berkendaranya. Tapi sebelum gue ngebahas masalah impresi berkendara, gue mau bahas dulu posisi duduk ya. Kayak yang tadi udah gue bilang, kalau posisi duduk itu ergonomis banget, dapat diatur maju mundurnya, recliningnya, naik turunnya, dan steering column-nya juga dapat diatur nih. Dan yang uniknya lagi, steering column itu align sama badan kita, jadi beneran feels-nya tuh sporty banget, dan gue bisa mendapatkan posisi berkendara yang menurut gue sporty gitu. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita let's go. Oke. Satu hal yang unik menurut gue di Subaru BRZ ini adalah si kolom sennya nih sobat setir. Jadi kolom sennya tuh dia modelnya yang Europe jadul gitu. Dia nggak nyangkut, kita cuman stackin doang, jadi kita harus turunin lagi. Dia modelnya bukan yang nyangkut gitu. Ya menarik sih menurut gue, dan walaupun ini adalah made in Gunma Jepang, tapi dia si kolom sennya ada di kiri gitu ya, jadi Europe banget rasanya. Oke, sekarang gue mau ngebahas masalah visibilitasnya dulu. Jadi untuk urusan visibilitas, memang BRZ ini punya bisa dibilang rasio pintu dan kaca tuh sporty banget. Bisa dibilang ini 70-30 lah kurang lebih. Jadi 30%-nya kaca, 70%-nya itu pintunya. Jadi kelihatannya kalau dari luar mobilnya pipih gitu, kacanya kecil gitu kan. Kalau kita lihat dari luar doang, kita akan berasumsi bahwa visibilitasnya kayaknya kurang nih BRZ. Kata siapa? Karena menurut gue pribadi, visibilitasnya oke banget. Kita bisa lihat spionnya tuh dia dekat sama kita posisinya. Terus dia juga ukurannya besar si spionnya. Jadi untuk ngelihat ke kanan maupun ke kiri belakang itu aman banget. Selain itu juga udah ada si blind spot monitoringnya di bagian batok spionnya. Jadi untuk blind spotnya juga menurut gue masih aman karena kebantu sama itu gitu. Terus kita mau ngebahas masalah ngeliat kaca belakang. Nah, kaca belakangnya memang kelihatannya kecil. Surprisingly, ketika gue di dalam dan gue menggunakan spion tengah ini, no issue loh sobat setir. Maksudnya ngeliat ke belakang tuh masih kelihatan clear, masih kelihatan jelas gitu. Dan rasanya dekat. Jadi menurut gue enggak sih, visibilitasnya oke banget gitu buat ngeliat ke belakang. Dan selain itu juga kalau misalkan kita mau parkir, orang kan mikir mobil sport posisi duduknya rendah, pasti parkirnya susah. Kata siapa? Mobil ini kan punya kamera mundur, dan kamera mundurnya quality-nya oke banget, yang bikin buat ngeliat ke belakang pas lagi mundur juga nggak susah. Jadi untuk urusan visibilitas menurut gue ya memang nggak seluas visibilitasnya ketika kita menggunakan SUV gitu kan, kacanya gede gitu, mobilnya tinggi. Kalau ini ya enggak, karena kan emang mobil sport. Tapi untuk ukuran mobil sport ini visibilitasnya udah oke banget sobat setir gitu. Nah terus gue mau ngebahas masalah kekedapan kabin serta road noise. Oke, untuk road noise dan kekedapan kabinnya menurut gue emang masuk sih suaranya, nggak yang kedap banget. Enggak, suara jalanan kedengeran, suara motor kalau knalpotnya brong tuh di luar lewat itu juga kedengeran. Tapi gini sobat setir, kenapa? Karena memang mobil ini fokusnya bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk performanya, untuk sportnya. Makanya emang dari peredamnya juga tidak terlalu banyak nih, karena emang peredam itu kan konsekuensinya semakin banyak peredam akan semakin berat bobot mobilnya. Dan yang diincar dari Subaru BRZ ini tuh bukan bobot mobilnya, tapi keringanan dari bobot mobilnya. Jadi emang
untuk peredaman kayak gitu, gua rasa sih memang tidak terlalu banyak di mobil ini. Dan menurut gua fine-fine aja. Kenapa? Karena ketika kita tarik, bikin suara boxer engine-nya masuk ke dalam dan memuaskan telinga gua. Wah, jadi gua sih happy banget akan kekedapan kabin dari mobil ini gitu. Nah, kemudian gua mau ngebahas masalah bantingan. Bantingannya ciri khas sebuah kendaraan sport yang dimana tidak yang karakternya empuk, soft gitu, enggak. Justru itu malah menjadi sebuah kekurangan kalau menurut gue. Ketika mobil sport memiliki bantingan yang terlalu empuk, karena dia jadi nggak rigid gitu rasanya. Jadi apa ya? Jadi nggak direct gitu rasanya ketika menikung tuh terutama. Jadi emang berpengaruh ke handlingnya. Dan mobil ini memiliki bantingan yang menurut gue udah cukup untuk sebuah kendaraan sport. Jadi dia memang karakternya lumayan keras, tapi nggak keras yang apa ya, keras yang gubrak-gubrak gitu, keras yang banting-banting itu juga enggak. Ya masih oke lah ngelewatin speed bump. Ya kan kita nggak bisa ngehajar speed bump dong mobil yang ground clearance segini. Jadi ya pelan-pelan aja, itu juga aman. Lewat speed bump kayak tadi juga ya lumayan berasa gitu, tapi nggak berasa yang sampai bikin sakit pinggang gitu ya, nggak juga. Sobat setir tetap oke. Nah sekarang gue mau ngebahas masalah handlingnya. Jadi yang menjadi salah satu keunggulannya dari BRZ adalah di handlingnya. Mobil ini emang compact, ukurannya kecil juga, bobotnya juga ringan, dan yang kayak tadi udah gue mention dari karakter bantingannya juga sporty banget, yang bikin handlingnya tuh enak sobat setir. Dan lagi juga dia kan RWD ya. Depan ada belokan, coba kita hajar, ada high speed. Oke. Oh, oke, asik. Depan ada belokan lagi, kita hajar lagi belokannya. High speed, tekuk. Gokil, mobilnya beneran nurut, beneran setirnya tuh direct. Memang ketika ngebahas setirnya sendiri nih, ketika emang mobil lagi pelan atau berhenti, emang setirnya nggak begitu ringan. Tapi ketika lagi jalan dan high speed kayak gini, setirnya tuh berasa bobotnya pas gitu. Dan kita buat pindah-pindah jalur juga dia ngikut aja nih. Nah, ini juga salah satu hasil dari kombinasi antara suspensi, bobotnya yang ringan, serta emang karakter dari sasis dan mobilnya sendiri gitu. Jadi untuk handlingnya sih menurut gue oke banget, mantep banget, suka gue. Kemudian gue mau ngebahas masalah teknologinya nih, semi autonomous drivingnya atau ADAS-nya. Mobil ini punya Subaru iSight, yang dimana memang teknologinya ada khas Subaru gitu, dari Subaru. iSight itu punya Subaru. Sensornya dari bagian atas ini ada 2. Jadi mobil ini tuh salah satunya memiliki adaptive cruise control, dan menurut gue adaptive cruise control di mobil ini itu kepake banget. Pasti kalian mikir, hah, ADAS di mobil sport buat apa? Nggak semua orang itu nggak suka sama ADAS. Ada juga orang yang suka sama ADAS dan nggak pakai ADAS. Contoh misalkan, let's say gue punya Subaru BRZ, terus gue mau track day di Sentul, tapi gue nggak towing mobil gue bawa nih mobil ke Sentul dari Jakarta, rumah gue di Jagorawi, gue bisa pakai ADAS-nya. Dan gue bisa lebih relax, tinggal aktifin aja ADAS-nya. Di depan mobilnya ngerem, mobil yang di depan gue ngerem, gue ikutan ngerem, dia memelankan, gue memelankan, dia maju, gue juga maju. Jadi gue tinggal ngeset aja gitu. Itu menurut gue salah satu peace of mind yang bisa kita dapetin jika memiliki sebuah sistem autonomous driving, semi autonomous driving, yaitu si Subaru iSight di mobil ini gitu. Cara aktifinnya juga gampang, tinggal kita pencet aja, kita ke bawahin untuk set, dan dia udah nyala. Kalau kita mau naikin, tinggal naikin aja kecepatannya. Dan kita juga bisa menjaga jarak, itu ada di kanan, tinggal kita pencet kita mau jaga jaraknya seberapa jauh dengan mobil yang ada di depan gitu. Jadi menurut gue sih ya sangat membantu dan kepake, mantap. Nah, gue mau ngebahas salah satu menu utama dari Subaru BRZ selain dari handlingnya, yaitu adalah performa mesinnya. Tadi gue udah sempat bahas juga kalau di generasi sebelumnya itu menggunakan FA20 dan sekarang FA24, yang tadinya 2000 cc sekarang kubikasinya naik 400 jadi 2400 cc dan tetap mempertahankan NA. Pasti teman-teman banyak yang mempertanyakan nih, mobil-mobil zaman sekarang buat naikin power itu pakai turbo, kenapa harus gedein kubikasi mesin? Jawabannya sederhana aja, sebenarnya mesin NA tuh punya karakteristik yang spesial, beda dengan turbo. Turbo tuh ada turbo lag yang bikin dia tenaganya tuh nggak instan gitu, jadi deliverynya lambat, terus tiba-tiba meledak kan tenaganya, duar, turbonya spooling masuk, boosting gitu. Nah, sedangkan kalau NA itu nggak ada kayak gitu, jadi tenaga itu gradually dia naik, set, yang dimana itu banyak yang mencintai juga karakter mesin yang seperti itu, dan Subaru BRZ ini menawarkan karakter mesin yang seperti itu. Makanya instead of using turbo
dinaikin kubikasinya untuk menaikkan output tenaganya. Dan sekarang tenaganya di 230 horsepower dan torsinya di 250 Nm. Tetap boxer engine, ciri khasnya Subaru. Enak suaranya, rumblingnya, ciri khas lah, beda lah dibandingkan dengan mesin-mesin lain yang layoutnya bukan pakai boxer gitu. Itu asik banget sobat setir. Dan di mobil ini itu punya driving mode, ada snow dan ada sport. Nah sebenarnya kalau snow itu kan fungsinya untuk di salju. Balik lagi, mobil ini di kampungnya sana di Jepang, kebanyakan Subaru tuh pakai sistem symmetrical all-wheel drive, sedangkan BRZ itu nggak punya. Nah cara kompensasinya adalah dengan menggunakan si mode snow ini. Jadi komputer akan menahan, nge-restrict tenaganya agar mobil tuh nggak spin ketika lagi di salju. Tapi sebenarnya itu nggak kepake di Indonesia, tentunya karena kita kan nggak ada salju. Tapi yang kepake adalah mode sportnya. Cara aktifnya ada di sini. Kita pencet aja. Nah, ketika kita masuk ke mode sport, si instrumen clusternya itu berubah warna. Dia jadi warna merah nih, clusternya. Terus ada tulisan sport dan mesinnya otomatis high revving. Ngopernya di RPM yang tinggi dan suaranya lebih merdu. Nggak percaya kayak gini suaranya. Asik banget sobat setir. Wah. Seru banget. Nah, ini baru berasa nih tuh. Dia langsung downshiftnya juga di RPM yang tinggi. Jadi emang langsung memanggil gairah kita untuk berkendara. Dan tentunya karena yang ini adalah automatic transmission, maka dia punya pedal shift. Dan pedal shiftnya ada di bagian kolom setir tentunya. Terganti ke manual mode, downshift, merdu sekali. Wow, performanya nggak main-main sobat setir, mantap, gokil banget. Nah, yang lebih gokilnya lagi adalah di mobil ini itu punya track mode. Nah, track mode itu posisinya ada di sebelah dari driving mode-nya, di sebelah sport. Cara aktifinnya kita tahan. Nah, ketika kita tahan, track mode-nya akan engage. Traction control-nya otomatis mati. Dia otomatis mati, serta gauges-nya juga berubah. Jadi dia udah nggak model dials gitu, tapi dia kayak bars ke samping. Di bagian bawah ada tulisan track, dan di bagian atasnya itu yang kayak tadi udah gue bahas, ada si shifter light. Jadi dia ngasih tahu kita kapan kita harus oper gigi warna kuning, dia kedip-kedip gitu, maka dia akan berubah. Tapi sebenarnya gini, kalau menurut gue track mode ini emang fungsinya tuh bukan buat jalan raya, namanya aja udah track mode, jadi emang fungsinya untuk di track atau di sirkuit. Nah karena kita lagi di jalan raya, walaupun jalanannya sepi, tapi tetap aja nggak boleh. Kita ganti ya ke mode sport aja, karena mode sport aja udah cukup sebenarnya. Nah, tarik lagi. Gitu sobat setir. Nah, gue penasaran sama akselerasinya dari si Subaru BRZ ini. Gue pengen cobain berapa hasilnya ketika kita di mode normal, mode sport, dan mode track. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan untuk akselerasi dari 0 ke 100 menggunakan alat ukur kita. Sekarang kita cobain yuk. Oke sobat setir, sekarang kita coba dari mode normal dulu. Kita udah matiin AC, langsung aja kita gas 0 ke 100 nya, kita lihat dapat berapa ya. Bentar, 1, 2, 3. Oke, 100. Oke, tadi kita udah coba mode normal, sekarang kita masuk ke mode sport. Nah, ini berubah si clusternya jadi warna merah. Asik, kita matiin lagi. Langsung aja kita gas ya. 1, 2, 3. Waduh, tarikannya, suara boxer engine-nya semakin seksi. Udah 100. Gokil, cepet banget. Oke, sekarang saatnya pengujian di mode track. Nah, yang kali ini butuh fokus yang lebih karena
tentunya akan lebih buas lagi si Subaru BRZ-nya. Balik lagi, kita matiin lagi AC-nya, kita masukin mode track. Oke, Sobat Setir penasaran kan sama hasilnya? Nanti kita lihat ya. Gue coba dulu 0 ke 100 mode track. Langsung aja 1, 2, 3. Oke, sudah 100. Oke Sobat Setir, setelah tadi gue mencoba menggunakan mode normal, mode sport, dan mode track, sebenarnya hasilnya nggak begitu jauh berbeda. Masih di 8 komaan nih Sobat Setir. Tapi bedanya, kalau di mode normal, gue mendapatkan 8,6 detik, 8,6 sekian lah. Dan di mode sport, gue mendapatkan 8,4, nggak pas juga 8,4 sekian. Dan di mode tracknya, gue mendapatkan 8,1. Gue ingat exactnya di 8,1, 8,18. Nah, dapat segitu angkanya Sobat Setir. Jadi sebenarnya dari hasilnya nggak begitu jauh berbeda. Cuman kalau di dunia balap kan ya, sebenarnya sekian per sekian detik tuh matters gitu. Dan dibuktikan di Subaru BRZ, perbedaan driving mode itu juga berpengaruh ke hasil auto waktunya. Walaupun masih di bracket 8 detikan sebenarnya Sobat Setir. Tapi ya, menurut gue oke banget. What a pleasant drive. Wah, seru banget jalan-jalan nyobain langsung si Subaru BRZ ini. Nah, jadi untuk Subaru BRZ ini sebenarnya dia ada dua pilihan, ada automatic transmission dan ada manual transmission. Kalau yang manual transmission itu basic, kita nggak dapat eyesight, sedangkan yang automatic transmission kita dapat eyesight gitu. Nah, untuk harganya sendiri yang manual transmission itu di 845 juta, dan untuk yang automatic transmission yang punya eyesight di 870 jutaan. Dan untuk warnanya sendiri ada macam-macam banget. Ada warna hitam, warna putih, warna silver, warna abu-abu, warna merah, dan warna biru. Warna biru juga ada dua, ada yang Sapphire Blue dan ada yang World Rally Blue nih Sobat Setir gitu. Jadi opsinya macam-macam, Sobat Setir bisa pilih. Tapi kalau gue jagoannya ya warna ini, karena ini adalah warnanya ciri khas dari sebuah Subaru, alias Subaru banget nih warna birunya nih. Mantap Sobat Setir. Nah, jadi untuk Subaru BRZ ini bisa dibilang cocok banget buat Sobat Setir semua yang pengen mobil baru dan mobil sport. Pertamanya, ini cocok banget pakai mobil ini karena menurut gue tenaganya cukup, nggak berlebihan, masih bisa dikontrol. Tapi kalau Sobat Setir mau modifikasi, ini juga mobilnya capable banget. Dan modifikasinya kayak yang gue bilang, ini adalah sebuah blank canvas, jadi Sobat Setir bisa modifikasi sesuai dengan selera dari Sobat Setir masing-masing semua gitu. Oke, jadi sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Di bagian bawahnya, kayak tadi gue bilang di depan, tawon. Wah, gue lupa bahas. Oh, ntar ya di bagian belakangnya. BRZ.